Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Perspektif Kekekalan. Dalam kenyataan hidup kita sering mengalami persoalan-persoalan yang mencemaskan seperti yang dialami banyak orang juga. Ketika dalam persoalan-persoalan yang mencemaskan, hendaknya kita tidak mencurigai Allah. Mencurigai Allah maksudnya adalah berpikir bahwa Allah tidak memperdulikan keadaan kita. Kecurigaan seperti itu memang tidak diucapkan, bahkan kadang tidak disadari. Tetapi kalau seseorang menjadi takut, cemas, dan mulai mempersalahkan orang lain, berarti itu sikap mencurigai Allah. Sikap mencurigai Allah nyata ketika seseorang bersungut-sungut atas keadaan yang dialaminya. Sampai pada taraf tertentu dalam kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Allah, mereka menjadi marah terhadap Allah dan mempersalahkan Allah. Sebagai unjuk perasaan maksudnya, mereka tidak mau ke gereja lagi, ya. Bahkan ada yang sampai berpindah agama, saudaraku. Saudara, kita harus berani mempercayai Allah. Ya, kita harus berani mempercayai Allah bukan saja bahwa Dia adalah Allah yang baik. Allah bukan saja sangat berkuasa, juga bukan saja mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, tapi juga mempercayai bahwa Allah adalah pribadi, saudara. Allah adalah pribadi yang maha bijaksana dan cerdas. Ini mestinya. Jadi bukan hanya mengakui Allah itu Allah yang baik, bukan saja mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang sangat berkuasa, tapi juga mempercayai bahwa Allah adalah pribadi yang maha bijaksana dan cerdas. Allah tidak akan mengizinkan suatu keadaan kita alami tanpa ada maksud-maksud kekalnya melalui persoalan-persoalan yang kita alami. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang mencemaskan, pertama kita harus tenang. Harus meneduhkan perasaan kita, ya saudara. Harus benar-benar bisa meneduhkan. Allah adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Ya. Juga Allah mengendalikan dan mengontrol kehidupan kita dengan sempurna. Itu berarti tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup ini. Dengan meyakini bahwa Allah adalah Allah yang bijaksana dan cerdas, ya, yang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita demi maksud kekalnya, maka kita dapat menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Allah dengan syukur, dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Menyerahkan diri sepenuh kepada Allah di dalamnya termasuk segala persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, bukan berarti membuat kita menjadi pasif dan tidak bertanggung jawab. Kita harus tahu mana bagian kita yang harus kita penuhi atau harus kita tunaikan, dan bagian Allah yang memang hanya Allah saja yang bisa mengerjakannya karena di luar kemampuan kita. Kalau kita sudah memenuhi bagian kita, kita menunggu dengan percaya waktu dan jadwal Allah. Allah bertindak. Waktu dan jadwal Allah bertindak. Dalam hal ini kita tidak boleh mengatur Allah seakan-akan kita lebih bijaksana dan lebih cerdas dibanding Allah. Dalam hal ini kita juga tidak boleh, ya, mengatur Allah, ya, seakan-akan kita lebih bijaksana,
lebih cerdas begitu, ya, itu sikap kurang ajar loh. Kita harus belajar menanti dengan tenang pertolongan dari Allah. Allah memiliki jadwal yang tepat. Allah tidak pernah buru-buru, tidak pernah terburu-buru, tapi ia juga tidak pernah terlambat, saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk berkat kekekalan bagi kita. Ya. Dalam menanti pertolongan dari Allah, ya, hendaknya kita tidak membuat skenario hasil akhir dari pergumulan kita tersebut. Ya. Kita percaya, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi kita untuk maksud-maksud kekal Allah. Ya. Rencana Allah sering di luar kemampuan kita mengerti, ya, di luar pikiran-pikiran kita. Ya. Dan pikiran-pikiran Allah itu jauh melampaui pikiran kita yang sangat terbatas. Apapun hasil akhir atau keadaan yang akan terjadi dalam hidup kita, harus kita percayai sebagai keputusan Allah yang terbaik. Dalam hal ini kita belajar mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, kalaupun aku harus hancur, aku bersedia hancur di tanganmu. Dari pihak kita harus benar-benar berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan tanggung jawab secara maksimal, ya. Dengan memaksimalkan semua potensi, ya saudara. Setelah itu kita berserah kepada Tuhan untuk mengenai hasil akhirnya, saudara. Kita harus belajar memandang segala peristiwa hidup dan kejadian-kejadiannya dengan mata kekekalan, artinya dengan perspektif atau sudut pandang kekekalan. Jika kita memandang sesuatu dari perspektif atau sudut pandang dunia fana, maka kita tidak akan mengerti maksud-maksud besar Allah untuk kekekalan kita. Lagi pula semua masalah terasa menjadi besar dan mencemaskan. Kalau begitu, ya, tidak jarang kita berpikir bahwa kejadian-kejadian yang menurut kita tidak menguntungkan itu mencelakai kita, padahal di balik semua kejadian tersebut Allah merancang sesuatu yang memiliki kekekalan yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu kita harus memiliki wawasan kekekalan dengan benar. Tidak sedikit gereja dan para pelayan-pelayannya dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi jemaat mengesankan bahwa masalah-masalah yang dihadapi jemaat itu sebagai musibah atau malapetaka yang harus disingkirkan oleh kuasa Allah demi kenyamanan hidup sementara jemaat di bumi. Tidak heran kalau gereja menjadi semacam biro bantuan jasa doa untuk menyelesaikan masalah-masalah fana dunia. Dan itu membodohi jemaat, sehingga jemaat tidak lagi berpikir dengan perspektif kekekalan. Lagi pula jemaat menjadi manja, tidak tabah, ya, dan tidak dewasa mental. Bagaimana bisa dewasa rohani kalau tidak dewasa mental? Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.